Kita tidak melarang ziarah kubur, bagus ziarah kubur itu. Tapi jangan dianggap bahwa ada perintah khusus bulan Sya'ban, mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para jamaah Bapak Ibu, untuk memulai ta'lim kita pada malam ini, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Kita lanjutkan dengan membaca doa yang terakhir. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya ingin menyampaikan materi tentang bulan Sya'ban. Karena sekarang ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Tanggal pinten? Ini mboten klentu tanggal gangsal.
Mangke saged dipun cek. Materi ini saya sampaikan karena di bulan Sa'ban ini ada amaliyah-amaliyah yang mesti harus kita perhatikan. Ada sebagian yang memang tersebut di dalam tuntunan, ada dasarnya, ada hadisnya, tetapi ada beberapa amalan yang perlu diluruskan. Banyak masyarakat kita yang mengamalkan dan perlu diluruskan supaya amalan-amalan yang kita lakukan ini benar-benar amalan yang diridhoi oleh Allah. Seperti yang tadi kita minta di dalam doa tadi, wa an a'mala sholihan tardahu. Kita mohon pertolongan kepada Allah agar kita dapat senantiasa melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Kita melewati beberapa kesempatan, beberapa momentum untuk bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk beramal soleh. Termasuk adalah di bulan Sa'ban ini. Dan nanti sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Itu juga kesempatan yang sangat besar, yang sangat mahal untuk dapat kita isi dengan amalan-amalan soleh yang diridhoi oleh Allah. Maka setelah nanti saya sampaikan materi tentang bulan Sa'ban ini, insya Allah pekan depan saya sampaikan pembekalan untuk menghadapi Ramadan. Mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Jadi kalau masih belum selesai, nanti kita lanjutkan kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Insyaallah ya. Bapak Ibu sekalian, mengenai bulan Sa'ban ini ada beberapa amalan yang perlu mendapat perhatian kita, baik secara umum maupun secara khusus, ataupun amalan-amalan yang nanti perlu diluruskan ya. Kalau yang secara umum, di bulan Sa'ban ini kita hendaklah memperbanyak amal soleh. Amal soleh di sini tidak terbatas, meliputi apa saja amal soleh hendaklah kita perbanyak di bulan Sa'ban ini. Para ulama menganjurkan agar kita memperbanyak amal soleh itu didasarkan kepada hadis ini. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Ini hadisnya. Rasulullah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin." Al-Hadits. Ini saya potong sampai di sini dulu. Kata Rasulullah, bulan Sa'ban ini adalah bulan di mana manusia mulai lalai dari melakukan amal soleh, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan tersebut atau bulan Sa'ban itu bulan di mana pada bulan itu berbagai amalan itu dinaikkan kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi bulan ini bulan laporan ini. Para malaikat itu melaporkan amal manusia kepada Allah.
Kalau mingguannya itu hari Senin Kemis. Jadi ini tahunan. Setiap setahun sekali amalan manusia itu dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat, yaitu di bulan Sya'ban ini. Tetapi banyak orang yang lalai, kurang memperhatikan adanya bulan Sya'ban ini. Karena itu maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat dalil mengenai dianjurkannya kita untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan di saat manusia itu banyak yang lalai, di saat amal manusia itu dilaporkan kepada Allah. Dan beliau mengatakan, inilah amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 235. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, maka para ulama, para salafus soleh, ketika mereka sudah memasuki bulan Syaban, mereka itu membiasakan memperbanyak amalan-amalan soleh semenjak datangnya bulan Syaban. Sekaligus ini juga digunakan untuk melatih atau membiasakan ketika nanti sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi satu sisi amalan ini adalah punya nilai ibadah, tapi satu sisi juga untuk semacam pelatihan, untuk pembiasaan. Sehingga nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, amalan-amalan soleh itu sudah kita biasakan selama kita berada di bulan Sya'ban ini. Seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan itu nanti bulan memanen tanaman. Di dalam kesempatan yang lain dia juga mengatakan, perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin, bulan Sya'ban itu seperti awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadan itu seperti hujan. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia bisa memanen hasilnya di bulan Ramadan? Jadi artinya amalan soleh yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini sekaligus untuk bisa membiasakan kita. Saat nanti masuk bulan Ramadan, kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Di antara amal soleh niku membaca Al-Quran. Nah, tentu sholat 5 waktu ya. Sholat berjamaah di masjid ini kita giatkan kalau bulan Sya'ban ini. Membaca Al-Quran juga diperbanyak. Sampai seorang ulama mengatakan, namanya Salamah bin Kuhail, dulu para salafus soleh mengatakan bulan Sya'ban itu sebagai bulan para qurra, bulan para pembaca Al-Quran. Jadi ketika sudah memasuki bulan Sya'ban ini, mereka itu benar-benar memperhatikan untuk membaca Al-Quran. Makanya disebut dengan Syahrul Qurra. Ini bulan di mana orang suka membaca Al-Quran. Ini diantara amal soleh yang kita perbanyak saat kita berada di bulan Sya'ban ini. Ini saya percepat Bapak Ibu ya, supaya nanti selesai ini pembahasannya. Kemudian yang kedua, ketika kita memasuki bulan Sya'ban, hendaklah kita memperbanyak melakukan puasa, melakukan saum. Ini didasarkan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha.
Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu selalu berpuasa di bulan Sya'ban ini, sehingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka, dan beliau senantiasa berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Nah, lalu dilanjutkan ini, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain melainkan pada bulan Sya'ban. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau Rasulullah itu sudah masuk bulan Sya'ban, Bapak Ibu, beliau lebih banyak berpuasa daripada tidak berpuasa. Meskipun puasa beliau tidak sampai 1 bulan, tapi lebih banyak beliau berpuasa. Itu yang dilakukan oleh beliau. Nah, karena itu maka kita juga dianjurkan di bulan Sya'ban ini hendaklah kita memperbanyak melakukan puasa. Namanya puasa apa? Ya puasa Sya'ban. Tidak ditentukan hari apa, terserah. Pokoknya dilakukan di bulan Sya'ban. Cuma tidak sampai 1 bulan. Mau dipaskan Senin Kemis boleh. Mau dipaskan Ayyamul Bid boleh. Dipaskan puasa Daud ya boleh. Tidak dipaskan ya boleh. Pokoknya diperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Nah, keutamaannya puasa sampun sering kita bidang-bidangkan menika di hadis ini ya. Setiap anak Adam itu amalnya dilipat gandakan 10 kali sampai 700, kecuali puasa. Puasa itu pahalanya nggak ada hitung-hitungannya. Wana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalas puasa itu. Jadi pahala puasa itu tidak terhitung besarnya. Ini tidak hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja, tapi juga berlaku untuk puasa sunnah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain bagi orang yang melaksanakan puasa sunnah, termasuk juga puasa di bulan Sya'ban ini. Begitu Bapak Ibu ya. Mau dilakukan sendiri-sendiri, monggo. Mau digerakkan lewat jamaah di sini juga monggo. Mungkin sekali tempo kita bisa puasa bareng-bareng. Nopo Senin Kemis, nopo pas 3 hari Ayyamul Bid. Nah, nanti kita mulai dengan pengajian dulu. Seperti kalau puasa napa niko? Puasa 6 hari. Puasa Syawal itu kan digerakkan itu. 6 hari berturut-turut. Insyaallah kathah ingkang derek. Kalau nanti ada yang menggerakkan dari takmir itu insyaallah banyak yang mau. Banyak yang napa menika sami nindakaken siam. Nek mboten nggih piyambak-piyambak. Pokoknya bulan Syawal ini bulan Sya'ban ini jangan dilewatkan untuk melakukan puasa, memperbanyak puasa. Ngaten nggih? Badhe dipun gerakaken napa piyambak-piyambak? Kalih-kalihipun. Ya sendiri-sendiri, kalau takmir mau menggerakkan juga bisa. Nanti bareng-bareng kita puasa dinten napa? Senin Kemis napa dinten napa ngaten. Sehingga kita semuanya nanti akan bergerak untuk melaksanakan
sunahipun Nabi menika. Ini kalau nggak diingatkan ini jarang yang ingat loh ini. Mungkin jarang yang nggak tahu malahan. Mungkin jarang yang malah mboten ngerti malahan. Apa ya ana to poso Saban iki? Mboten biasa. Ini termasuk sunnah yang biasa sudah mulai ditinggalkan menika. Ini perlu digerengsengkan ini. Perlu digerakkan ini ya. Monggo mangke Mas Budi bidang dakwah menggerakkan puasa Saban ini. Saya kira jamaah mangke nderek mawon mangke. Badhe poso dinten napa monggo mangke. Khususipun untuk ibu-ibu yang masih punya utang puasa, ini sebelum masuk bulan Ramadan supaya segera dilunasi. Tapi nggak boleh sekaligus puasa Saban, benten. Puasa nyaur kalau puasa Saban benten-benten menika. Ya, kalau puasa nyaur itu puasa wajib niku. Puasa qadha namanya. Nah, termasuk bulan Saban ini juga digunakan untuk memenuhi utang puasa. Seperti dalam riwayat ini Aisyah Ummul Mukminin. Beliau juga mengatakan kana yakunu alayya shaum fi Ramadan. Saya punya kewajiban berpuasa di Ramadan. Fama statiu anak dia illa fi Sa'ban. Dan aku tidak bisa bayar utang puasa itu kecuali di bulan Sa'ban. Jadi beliau kalau bayar puasa itu di bulan Sa'ban. Jadi nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu masih punya utang puasa Ramadan, harus disauri sekarang ini. Itu diutamakan malahan. Baru kemudian nanti melakukan puasa sunnah. Jadi yang diprioritaskan itu nyaure rumiyin. Bab ini merupakan kewajiban. Kemudian batasnya itu nanti sampai 2 hari sebelum masuk Ramadan. Kalau sudah masuk tanggal 28 ya, atau 2 hari sebelum Ramadan, itu sudah nggak boleh puasa. 2 hari sebelum Ramadan itu orang nggak boleh puasa, Pak. Dasarnya hadis Nabi ini, riwayat Muslim. La tuqaddimu Ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau puasa 2 hari. Di 2 hari sebelum Ramadan itu sudah nggak boleh puasa. Pun mandek. Jadi kalau mau puasa Sa'ban, ya batasnya sampai apa? 2 hari sebelum masuk Ramadan. Nanti Ramadan ini tanggal pinten, Pak? Tanggal pinten? Pasti 1 Ramadan, pasti. Ini tanggal umumnya tanggal pinten? Sarang ya? 1 Maret ya? Berarti yang sudah diputuskan Muhammadiyah 1 Maret. Kelihatannya nanti prediksinya bareng ini, kelihatannya. 2 hari sebelum itu kita sudah berhenti tidak melakukan puasa lagi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, menjauhi perbuatan syirik dan menjauhi permusuhan di antara kaum muslimin. Di dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala itu akan mengampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik dan orang-orang yang tidak memiliki permusuhan dengan saudara-saudara seagamanya. Hadisnya ini, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyakhirin.
Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani di dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Artosipun, sesungguhnya Allah akan keluar atau muncul pada malam pertengahan bulan Sa'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua orang Islam ini, Pak. Kalau orang kafir udah tidak dihitung ya. Satu, orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Dan yang kedua, musyahin. Musyahin itu orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Ini termasuk keistimewaan bulan Sa'ban ini. Di sini disebutkan nanti di pas tanggal 15. Allah akan muncul di malam pertengahan bulan Sa'ban itu. Lalu Allah akan mengampuni semua makhluknya. Yang tidak diampuni itu dua. Orang yang mempersekutukan Allah, musyrik. Dan yang kedua itu orang-orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Itu disebut dengan musyahin. Nah, imani Bapak Ibu, ini kesempatan yang sangat baik. Kita mendapat ampunan dari Allah. Maka di bulan Sa'ban ini, mari kita damai-damai saja. Kalau punya permusuhan dengan teman-teman saudara kita, selesaikan. Supaya kita mendapat ampunan dari Allah. Ya mungkin ada urusan nopo ngoten sehingga terjadi permusuhan. Urusan-urusan nopo sawah, nopo urusan pendamelan, nopo urusan nopo lah macam-macam. Ini kita selesaikan. Tidak ada lagi kita bermusuhan dengan siapapun. Supaya kesempatan Allah mengampuni kepada hamba-hambanya bisa kita peroleh. Termasuk juga melakukan kemusyrikan, mempersekutukan kepada Allah. Itu kita bertobat, kita hentikan, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah. Di bulan Sa'ban itu bulan di mana kita menjauhi kemusyrikan dan permusuhan dengan sesama kaum muslimin. Kagungan apa mboten? Musuh? Mboten, insyaallah ya. Pemilu pun rampung kok saya demusuhan. Pilkadane pun rampung. Sudah enggak ada lagi urusan pemusuhan menika. Kita damai saja, ya. Kalau masih ada sedikit-sedikit, segera kita lapang dada untuk saling memaafkan. Tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Nah, ini Bapak Ibu, 3 hal yang patut menjadi perhatian kita. Para ulama menganjurkan karena memang ada dasarnya tadi. Pertama adalah memperbanyak amal soleh. Yang kedua itu puasa. Dasarnya jelas menika. Lalu yang ketiga adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Ini sudah sepakat para ulama untuk kita amalkan. Tidak ada perbedaan. Jadi sekarang kita tinggal mengamalkan saja. Direncanakan, diprogramkan. Ya, baik secara perorangan maupun kita saling mengingatkan atau dengan gerakan terutama puasa itu tadi. Nah, sekarang yang keempat, ini yang umumnya dilakukan umat Islam. Salat malam pada malam nisfu Sa'ban. Salat malam, salat lail yang dilakukan khusus atau pada malam nisfu Sa'ban. Tanggal pinten niku nisfu Sa'ban niku? Namanya nisfu Sa'ban itu tanggal berapa, Pak? 16 apa 17? Nisfu nggih 15.
Tanggal 15 Sya'ban itu disebut nisfu Sya'ban. Nah, banyak di antara umat Islam itu melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban ini. Ini perlu kita luruskan Bapak Ibu. Apakah memang ini dibenarkan apa tidak? Apakah ada tuntunannya apa tidak? Saya mengutip pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan melakukan sholat malam pada malam nisfu Sya'ban itu ada 3 tingkatan. Atau ada 3 kategori, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, sholat malam yang dikerjakan oleh orang yang memang biasa melakukan di luar nisfu Sya'ban, pun biasa pokoknya, pun biasa tahajud. Tiap hari memang udah tahajud. Pas malam nisfu Sya'ban ya tangi tahajud, wong pun biasa. Nah, kalau seperti ini boleh, baik itu, baik, bagus. Karena dia tidak mengkhususkan. Dia bangun di malam nisfu Sya'ban itu karena memang sudah terbiasa dia melakukan sholat malam. Jadi mboten mengkhususkan. Dan amalan yang dilakukan adalah sholat lail seperti yang dituntunkan. Ya seperti sholat tahajud itu Pak. Kalau misalnya 11 rakaat ya, meskipun lebih juga boleh. Di malam-malam yang lain dia juga bangun. Pas malam itu nisfu Sya'ban. Lalu dia juga melakukan sholat malam. Yang seperti ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dibenarkan. Ini termasuk sholat malam nisfu Sya'ban yang dibenarkan karena dia sudah terbiasa dengan sholat malam. Hanya kebetulan saja malam hari itu tanggal 15. Jadi tidak sengaja mengkhususkan. Lalu yang kedua, orang yang melakukan sholat malam tapi mengkhususkan. Dia nggak pernah sholat malam tahajud itu nggak pernah. Kemudian pada malam itu dia bangun, ya, karena menganggap ada tuntunannya, ada perintah khusus. Dia menganggap kalau malam tanggal 15 itu ada perintah khusus untuk melakukan sholat malam. Ya. Kata Syekh Utsaimin ini enggak benar. Karena Nabi tidak pernah memerintahkan malam nisfu Sya'ban itu merupakan malam khusus di mana orang itu melakukan sholat malam. Mengkhususkan itu yang enggak boleh. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama kan betul mengkhususkan. Wong dia sudah biasa. Kalau yang kedua ini dia mengkhususkan. Mboten nate sholat belas, pas malam itu dikhususkan. Dengan anggapan bahwa seakan-akan Nabi memerintahkan orang untuk melakukan sholat malam di malam nisfu Sya'ban. Utsaimin bahkan mengatakan ini termasuk bid'ah ini. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena Nabi tidak pernah menganjurkan orang untuk mengkhususkan malam nisfu Sya'ban itu untuk melakukan sholat malam. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin nanti melakukan sholat malam sampai biasakan aja mulai sekarang. Nanti kalau pas malam 15 ya sudah biasa. Tidak ada maksud untuk mengkhususkan. Tapi sudah membiasakan saja. Kalau mengkhususkan ini malah nggak boleh. Ini tingkatan yang kedua.
Tingkatan yang ketiga ini lebih parah ini. Buat sholat sendiri. Mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan membuat tata cara sholat sendiri yang disebut dengan sholat raghaib. Ada yang sampai sholat alfiyah 1000 rakaat. Nah, jadi membuat tata cara ibadah yang diakui atau dianggap bahwa itu ada tuntunan dari Rasulullah. Ini tingkatan yang ketiga yang lebih parah ini. Tidak boleh dilakukan menika. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah memberikan tuntunan khusus, ibadah-ibadah khusus yang kita amalkan pada malam nisfu Sya'ban. Memang banyak hadis-hadis, tetapi umumnya hadisnya itu palsu atau hadisnya itu hadis lemah. Jadi jangan diamalkan. Pripun? Betul, nggih. Jadi kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu, Pak. Yang paling parah itu kalau hadis palsu. Itu disebut hadis palsu. Maka Syekh Utsaimin mengatakan ini, riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan hadis ini hadisnya palsu. Hadisnya niku palsu. Ya. Jadi makanya kalau kita ingin memperbanyak amal soleh yang biasa aja, yang memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah secara rutin, bangun malam biasa. Makanya pas malam nisfu Sya'ban ya biasa saja. Memang kita sudah biasa melakukan itu. Jadi jangan punya anggapan kalau itu malam ada perintah khusus. Sebab anggapan seperti itu nanti ditanya mana dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, itu berarti kita menyalahi sunnah. Kalau menyalahi sunnah, itu disebut apa? Bid'ah. Itu berat itu ya. Nyatan ya. Jelas sih Bapak Ibu ya. Jadi sholat malam nisfu Sya'ban boleh enggak? Boleh. Boleh bagi yang sudah biasa. Iya, boleh, bagus, bukan hanya boleh. Sangat dianjurkan. Cuma tidak dikhususkan. Nggih? Nah niku. Jadi kita enggak bisa langsung menyalahkan, enggak. Kalau dari biasa bangun malam dia, silakan enggak apa-apa. Bagus, diteruskan aja. Nah, dan jadi yang tidak itu kalau dikhususkan. Nah sekarang yang kelima ini ziarah kubur. Karena banyak umat Islam bulan Sya'ban ini digunakan untuk ziarah kubur. Boleh apa tidak ini? Nah, ini juga ada 3 tingkatan Pak. Sami kalian sholat nih wau. 3 tingkatan ini. Tingkat yang pertama, kalau ziarah kubur itu dikerjakan orang yang memang biasa ziarah kubur, senajan mboten wulan Sya'ban, dan tidak ada keyakinan bahwa itu ada perintah yang mengziarah kubur, boleh Pak, dianjurkan itu. Yang biasa ziarah kubur silakan. Itu termasuk sunnah itu. Perintahnya Nabi menika. Zurul kubur, berziarahlah kamu pada kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur itu bisa mengingatkan akhirat. Udah biasa ziarah kubur. Nanti bulan Sya'ban ya ziarah lagi, tidak apa-apa. Karena memang udah biasa. Kalau ziarah kubur itu doanya ini Pak. Saya tambah dikit Pak ya, ini kurang dikit ini. Niki dongane ziarah kubur ini. Dasarnya hadis Muslim. Apa napa mboten niki? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin
wa inna insyaallahu lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyata. Ini doa ziarah kubur sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hadisnya Muslim. Jadi kalau kita lewat kuburan ini ya, maca niki. Ziarah niku kan betul-betul mlebu. Niku kan ziarah niku. Kan terlalu Pak, sing daleme mriki kan sering lewat kuburan to Pak. Nah maca niki Pak. Niki wulan Saban lewat niku maca napa? Mumpun biasa kok. Boleh. Ziarah kubur bulan Saban boleh. Bagi yang memang biasa ziarah kubur dan tidak meyakini ada perintah khusus. Karena memang Nabi nggak ada perintah khusus, mboten wonten. Maka kita jangan menganggap ada perintah khusus bulan Sa'ban. Jadi bagi yang biasa ziarah ya silakan. Ini tingkatan yang pertama, bahkan ini sunnah, dapat pahala ini. Nah yang kedua ini, kalau ziarah kubur dikerjakan di bulan Sa'ban dengan anggapan ada perintah Nabi, ini sunnah, ini yang nggak boleh Pak. Betul enten. Ya, tanyakan coba, datang sinten mawon. Tidak ada satupun hadis yang menyuruh kita mengkhususkan bulan Sa'ban untuk ziarah kubur. Mboten wonten. Yang ada itu perintah ziarah kubur kapan saja. Mboten namung wulan Sa'ban. Jadi kalau kita mau ziarah kubur bulan Sa'ban, ya karena kita biasa menziarahi kubur. Jangan ada anggapan seakan-akan Nabi memerintahkan. Ini kemangke ditakoni, mana hadisnya? Itu berat itu tanggung jawabnya itu. Menika masalah ibadah. Kedah wonten tuntunanipun. Ini tingkatan yang kedua, ya. Nah, yang berat itu yang ketiga ini. Orang ziarah kubur dengan anggapan seakan-akan diperintah di bulan Sa'ban dan disertai dengan membuat doa-doa, maca Quran, zikir, segala macam tentang kuburan. Ini dua kesalahannya ini. Kesalahan pertama itu menentukan seakan-akan ada tuntunan bulan Sa'ban. Yang kedua, membuat ibadah-ibadah itu enggak boleh Pak. Dilarang Nabi. Kata Nabi, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai Id. Id itu berhari raya. Digawe rame-rame, kuburan itu enggak boleh. Dibuat rame-rame itu enggak boleh. Buat maca-maca Quran, dibuat zikir itu enggak boleh. Ya. Kalau kita baca Quran di rumah saja. Kalau berzikir di rumah, di masjid aja. Di kuburan itu kita ziarah kubur, maca salam niku wau, pun wonten tuntunanipun, Pak. Sudah ada tuntunannya. Ini tingkatan yang ketiga yang nggak boleh kita lakukan. Ya. Jadi berarti ziarah kubur itu boleh napa mboten? Boleh, Pak. Sunnah ya, Pak ya? Iya. Asalkan napa wau? Jangan dianggap ono perintah khusus. Gitu. Apalagi ditambah-tambah kali ngawontenaken zikir-zikir segala macam. Insyaallah mriki mboten wonten nggih. Niki teng Jawa Timur kathah ngoten niku, Pak. Teng mriki mboten enten teng masjid to. Niku teng Jawa Timur sing kathah ngoten niku. Kita tidak melarang ziarah kubur, bagus ziarah kubur itu. Tapi jangan dianggap bahwa ada perintah khusus bulan Sa'ban, mboten. Napa malih wonten waosan-waosan tertentu, mboten. Silakan ziarah kubur kapan saja boleh. Ganti maos niku wau. Ditambah malih di ziarah kubur jangan duduk di atas kuburan, itu nggak boleh.
Ya. Bahkan yang pakai sandal aja supaya dicopot. Sebenarnya kuburan itu nggak boleh bangun Pak di atasnya. Nggak boleh ada bangunan-bangunan. Duduk-duduk dikasih lampu-lampu juga nggak boleh. Ya. Nah, menika kaitanipun kalian kuburan. Mengke wonten aturan-aturanipun. Dados monggo Bapak Ibu nek ajenge ziarah kubur, tetapi tidak ada tuntunan khusus bahwa ziarah kubur menika kedah ulan apa? Istilah wong Jawa niku ulan apa niki? Ruah. Ruah niku dari bahasa apa? Mungkin arwah ya. Pas ngirim arwah niku. Jatosipun mboten biasa mawon. Sami bulan Saban menika sami kalian bulan-bulan lainnya dalam hal kita mendoakan tiang sepuh kita, ziarah kubur itu sama saja. Jadi tidak ada ketentuan khusus ingkang dipun kaitaken kalian bulan Saban menika. Nah inilah Bapak Ibu ya, 5 amalan di bulan Saban menika. Ini boleh diamalkan semua ini. Tapi yang 4-5 tadi saya luruskan tadi, ya. Jadi ini 5 ini diamalkan ini. Si nomor 1 napa wau? Memperbanyak amal soleh. Si nomor kali napa? Memperbanyak napa? Puasa. Nomor 3 napa? Menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Nomor 4 salat malam. Sing pun biasa lanjengaken ten malam nisfu Saban ndak apa-apa. Tapi jangan punya anggapan itu khusus. Yang kelima ziarah kubur, boleh mboten? Boleh. Malam hari boleh enggak? Ya, jong. Joko tulo mangke. Nggih ngaten Bapak Ibu, mudah-mudahan menika saged ningkataken amal soleh kita dan meluruskan pemahaman kita terkait kalian amalan-amalan wonten wulan Saban menika. Mari kita tutup, kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.